Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada sore hari ini sebagaimana biasa saya kembali bisa menjumpai para pemirsa sahabatillah rahimakumullah di hari yang ke-17 di bulan Ramadan. Kita mengingat 17 Ramadan itu adalah sebagai hari yang istimewa. Hari atau tanggal di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dan kita mengenalnya dengan istilah nuzulul Qur'an. Sahabat billah, para pemirsa kajian online Ramadan bersama Khairumah. Beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran itu kali pertama diturunkan ke bumi. Setelah sebelumnya Al-Quran secara sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke langit bumi secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahwa sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Qadar atau yang Lailatul Qadar. Para ulama memahami dari ayat ini secara sempurna. Allah menurunkan di malam Qadar itu ke langit bumi. Dan kemudian secara berangsur-angsur Al-Quran turun ke bumi, diwahyukan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan kebutuhan secara tadarruz. Dan kali pertama Rasulullah SAW menerima wahyu berupa 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Inilah yang kemudian kita mengenal sebagai momentum yang disebut nuzulul Quran. Diturunkannya Al-Quran dari langit bumi ke bumi. Setelah Rasulullah SAW beberapa lama memohon petunjuk, memohon bimbingan pada Allah Subhanahu wa taala bagaimana menghadapi kondisi masyarakat jahiliyah di Mekah. Beliau bertahanut, beliau berkhalwat di Gua Hira, dan kemudian pada malam itu Allah mengabulkan permohonan, Allah menurunkan petunjuknya. Dan pertama yakni 5 ayat surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Sahabat billah rahimakumullah,
Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara sempurna keseluruhan Quran itu, dan Allah menyebutkannya sebagaimana dijelaskan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama Islam untuk kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha Islam itu sebagai agama. Sahabat fillah rahimakumullah. Jadi dari ayat pertama Allah kemudian sampai menyempurnakan keseluruhan ayat. Meski ayat tadi bukanlah merupakan ayat yang terakhir, karena sesudahnya ada ayat yang lainnya. Tetapi ayat ini memberikan kabar kepada kita bahwa Allah telah menyempurnakan, menurunkan wahyunya, menyempurnakan agama dan meridhoinya untuk kita. Dan sumber pertama dari petunjuk agama, yang itu adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk yang lain. Bagaimana kemudian Al-Quran ini sempurna diturunkan, kemudian Allah juga menjaganya, tidak ada hilang satu ayat pun, tidak ada tambahan satu ayat pun, tidak ada kemudian yang mampu melakukan tipu daya pemalsuan Al-Quran, meski itu berulang kali dilakukan. Nah, sebab Allah SWT telah menjelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, Al-Zikr, nama lain dari Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi Allah menurunkan kali pertama, hingga kemudian sempurna diturunkan Al-Quran, dan setelah diturunkan Allah SWT menjaganya senantiasa. Meskipun Al-Quran yang bukan satu-satunya sumber hukum, tapi Al-Quran adalah sumber utama dan sumber pertama sebagai petunjuk manusia, sebagai petunjuk bagi hamba-hamba yang mukmin, petunjuk bagi hamba-hamba yang bertakwa. Tidak ada keraguan dan tidak ada yang meragukan, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sahabatillah rahimakumullah. Selanjutnya Al-Quran hingga hari ini ada dan kita mengenalnya. Mengenangnya kemudian hari ini 17 Ramadan sebagai hari diturunkannya Al-Quran itu atau nuzulul Quran. Dan kita yakin di dalamnya tidak ada keraguan, meski telah berusia hampir 15 abad, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Poin penting berikutnya, bagaimana Al-Quran itu kemudian kita terima dan kita gunakan, kita fungsikan. Sebagaimana Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, sebagai hukum, ya, bagi hambanya, agar mereka menjadi hamba-hamba yang bertakwa, mereka menjadi kaum mukminin yang awalnya semua Bani Adam ini dari surga,
Dengan petunjuk Quran ini mereka bisa kembali ke tempat asalnya, yakni di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah tanggung jawab kita hari ini. Ya, bukan sekedar mengingat di tanggal 17 Ramadan ini sebagai nuzul Quran. Seraya menyelenggarakan peringatan secara seremonial. Ya, tabligh akbar dalam rangka nuzul Quran ataupun seremonial yang lainnya. Mulai dari tingkat RT biasa dilaksanakan, tingkat kampung, di kota, ya, tingkat provinsi bahkan tingkat negara, nuzul Quran itu biasa diselenggarakan di istana, di Masjid Istiqlal. Ya. Bukan sekedar untuk diingat bahwa 17 Ramadan adalah nuzulul Quran. Bukan sekedar. Tapi mudah-mudahan hari ini kita mengingatnya kembali. Nuzulul Quran. Poin pentingnya adalah bagaimana kita mengingatkan diri kita, mengingatkan kaum muslimin, mengingatkan para pemimpin kaum muslimin terutama, bahwa Quran itu betul-betul dijadikan petunjuk. Bahwa betul-betul Al-Quran itu dijadikan sebagai hukum. Ya. Karena ketika sebelum Quran itu turun, hukum yang dipakai adalah hukum jahiliyah. Buatan manusia. Bersumber dari sumber-sumber yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Al-Quran turun, disyariatkan dan dijadikan sebagai hukum bagi manusia, menggantikan hukum jahiliyah. Dan bagi kita orang beriman, hari ini Al-Quran bukan sekedar diperingati nuzulul Qurannya. Bukan sekedar dibaca, meski tentu itu adalah sebuah kebaikan. Bukan sekedar kemudian disyiarkan, meski itu adalah sebagai sebuah kebaikan. Bahkan kemudian diperlombakan dalam acara MTQ tingkat RT hingga tingkat internasional. Insya Allah kalau niat dan caranya baik, insya Allah itu adalah bagian dari syiar Islam, bagian dari kebaikan. Tetapi menjadi ironi, kalau Al-Quran ini kemudian tidak diterapkan. Tidak dijadikan sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Dan hukum-hukum dari Al-Quran ini tidak diterapkan, tidak ditegakkan dalam kehidupan. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, memberikan pertanyaan, ya, dengan bentuk istifham ingkari, dengan pertanyaan yang sebetulnya gak usah dijawab karena maknya adalah litaukid, untuk meyakinkan, ya, hukum apakah yang lebih baik, ya, daripada hukum Allah bagi mereka orang-orang yang yakin, orang yang beriman. Apakah hukum jahiliyah yang akan dan kemudian diterapkan, ya, dipakai, hukum apa yang lebih baik daripada hukum yang berasal dari sisi Allah bagi orang-orang yang yakin. Sahabat billah, para pemirsa kajian online Ramadan rahimakumullah, terutama juga anak-anakku, para santriwan-santriwati yang ada di rumah beserta ayah bundanya, dan segenap kaum muslimin dimanapun berada dan hari ini menyimak Kormaku, kajian online Ramadan bersama Khair Ummah. Maka di momen nuzul Quran kali ini, Al-Fakir, saya mengingatkan pada diri sendiri, kepada kaum muslimin semuanya, terlebih kepada mereka yang menganggap dan merasa dirinya sebagai pemimpin umat. Baik dari kalangan ulama, terlebih dari kalangan penguasa, para pemimpin di negeri-negeri kaum muslimin. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak ketika Al-Qur'an ada pada kita, tapi kita kemudian tidak menggunakannya sebagaimana mestinya. Al-Qur'annya diturunkan di bulan Ramadan.
itu Allah jelaskan adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Apa yang akan dikatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian hukum yang dipakai adalah kembali hukum-hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, selain hukum yang bersumber dari Al-Qur'an. Kalaulah Al-Qur'an itu dibawa dan dipakai, itu hanya seremonial sekali lagi. Hanya sekadar simbol saja. Seperti tadi dibaca, seperti tadi diperlombakan, seperti tadi diperingati nuzul Quran. Tetapi dalam praktek kehidupan, Al-Quran kemudian diabaikan. Maka demikian juga. Pada saat Al-Quran, kitabnya itu dibawa ke istana, dibawa ke parlemen sana, dipakai sebagai simbol untuk menyumpah para pejabat itu, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, beserta jajaran yang di bawahnya. Quran selalu dibawa saat pelantikan. Mereka diambil sumpah di bawah Al-Quran. Tapi sesudah itu, Al-Quran tidak digunakan. Kecuali sekedar simbol, sekedar seremonial. Sementara hukum yang dipakai adalah bersumber dari selain Al-Quran. Yang digunakan adalah hukum, bukan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenyataan dan inilah tentu menjadi keprihatinan kita semuanya. Dan Rasulullah SAW jauh sebelum apa yang kita rasakan hari ini juga telah memberikan kabar kepada kita semuanya sebagaimana diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Rabbi inna qaumi ittakhadhal Qur'ana mahjura. Qala Rabbi, Rasulullah SAW kemudian bersabda, sesungguhnya ya Tuhanku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran itu sebagai permainan. Inna qaumi ittakhadhal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran mahjura sebagai permainan. Hari ini gambaran permainan itu seperti apa yang tadi diulas. Ya. Bukan tidak boleh Quran dipelajari. Bukan tidak boleh atau tidak baik Quran kemudian dibaca, diperlombakan. Bukan tidak baik Quran itu hari turunnya diperingati. Tetapi tentu menjadi sebuah permainan, menjadi sebuah bagian dari pelecehan, ya, merendahkan Al-Quran pada saat kegiatan-kegiatan tadi dianggap cukup, tidak sampai pada Al-Quran itu digunakan sebagai petunjuk di atas petunjuk yang lain. Menjadi ayat, menjadi undang-undang di atas konstitusi apapun yang lainnya. Dijadikan sebagai sumber panduan ideologi di atas ideologi yang lainnya. Dijadikan sebagai sumber hukum di atas sumber hukum yang lainnya. Bukan malah sebaliknya. Sahabat billah, para pemirsa kajian Al-Quran Ramadan rahimakumullah. Ini yang tentu menjadi keprihatinan dan menjadi renungan kita semuanya. Ila mata. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan Quran ini menjadi bahan yang dipermainkan? Menjadi bahan yang kemudian direndahkan. Apalagi kalau melihat fakta yang lainnya. Ketika Al-Quran kemudian dinistakan ayatnya. Ketika para penista Quran dilindungi, dibela, luar biasa. Tentu lebih menistakan lagi dari sekedar dibaca tapi tidak diamalkan. Al-Quran kemudian dipermainkan, ayatnya dinistakan, dan para penistanya dibela. Sebagaimana terjadi
dari waktu ke waktu di seluruh dunia, bahkan di negeri ini beberapa tahun sebelum ini. Masya Allah. Kemudian Al-Quran dilarang diterapkan. Tidak boleh dan tidak dianggap relevan hukumnya, ayatnya dipakai hari ini. Ini adalah bentuk yang merendahkan, menistakan Al-Quran juga. Demikian halnya pada saat Al-Quran justru dijadikan simbol untuk tolak bala, untuk mengusir setan dari gangguan makhluk halus. Al-Quran dibaca, Qurannya dibawa, ya, dijadikan sumber bagi jampe-jampe, jimat dan sebagainya. Masya Allah, ini adalah kenyataan-kenyataan yang menunjukkan inna qaumi takhadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah mengadu pada Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi umat yang barangkali hari ini kita menyaksikan fakta yang Rasulullah adukan kepada Allah tadi. Ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai bahan permainan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karenanya pada hari ini saat kita mengenang nuzulul Quran, Al-Quran telah diturunkan dan alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita mengimaninya. Dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bisa mempelajarinya, bisa membacanya. Bahkan sebagian dari kita alhamdulillah diberikan karunia Allah untuk bisa memahami isinya dengan kitab-kitab tafsirnya. Subhanallah, alhamdulillah. Terutama para guru, para alim ulama, alhamdulillah. Maka poin berikutnya, bagaimana tanggung jawab kita benar-benar menjadikan Al-Quran itu bisa diterapkan. Alias bagaimana kita bisa membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai pribadi, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan dalam kehidupan bernegara. Al-Quran jadikan petunjuk sebagai jalan keselamatan agar kita tidak tersesat jalan. Agar kita bisa memanage kehidupan, bisa mengelola negara dengan pengelolaan yang baik. Tidak akan tersesat, tidak akan tertimpa krisis, tidak akan tertimpa bencana. Sebagaimana apa yang berulang kali terjadi, terlebih di saat yang memprihatinkan saat ini. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnatur rasul. Bahwa aku, kata Rasulullah, telah mewariskan, telah meninggalkan dua pusaka yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka niscaya tidak akan pernah tersesat selamanya. Masya Allah. Hari ini salah urus, salah aturan. Quran bukan diterapkan, justru Quran dikriminalkan. Ayat-ayatnya dinistakan. Mereka yang mengemban dan memperjuangkannya kemudian dikriminalisasi. Ajarannya kemudian dianggap ajaran radikal. Masya Allah. Maka sesat jalan, salah urus karena tidak menggunakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, tidak menggunakan hukum yang menggunakan sumbernya dari Al-Hadis, syariat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat billah rahimakumullah, maka disinilah Ramadan dengan nuzul Qur'annya sebagai syahrul Qur'an mengetuk kita, mengetuk hamba-hamba yang beriman untuk betul-betul meyakini, betul-betul mencintai, kemudian memahami, mempelajari, mengajarkan, dan kemudian bagaimana menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Dan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara, Al-Quran ini dijadikan sebagai sumber hukum, sebagai konstitusi, sebagai sumber panduan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Maka mestinya menjadi teguran, menjadi peringatan bagi kita. Ya. Bahkan jauh sebelum wabah ini terjadi, wabah-wabah lain sebetulnya telah lama membuat kita nestapa. Meski kita di negeri kaya raya, tetapi kita tidak semua dapat menikmatinya. Kekayaan yang salah urus itu hanya dinikmati oleh segelintir dari warga saja. Bahkan dikuasai dan dikeruk oleh perusahaan-perusahaan dan negara-negara asing penjajah itu. Demikian juga pada saat kaum muslimin ini banyak. Tetapi dan jumlah banyak mereka tidak bersatu. Tidak berpegang teguh kepada Al-Quran. Mereka kemudian tercerai-berai. Banyaknya tidak menjadi sebuah kekuatan yang terpadu. Yang ada kemudian menjadi mudah diadu domba dan dilemahkan. Jalin ukhuwah dirapuhkan. Satu sama lain kemudian dibuat berhadap-hadapan. Ini adalah sebuah bencana yang sangat mengerikan. Mestinya umat yang jumlahnya banyak, ketika mereka berpadu, bersatu, berpegang teguh kepada tali Allah, akan membuat mereka bersatu dengan pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menjadikan mereka sebagai khair ummah, umat yang terbaik di tengah-tengah umat manusia yang lainnya. Disinilah kita juga merasakan keprihatinan dalam bidang pendidikan, dalam bidang budaya, dalam bidang hukum, dalam bidang politik. Bagaimana hukum itu tidak memberikan jaminan keadilan. Bagaimana politik itu tidak dipakai untuk melayani. Meski mereka digaji menggunakan uang rakyat, dipilih oleh rakyat, pemilihannya menggunakan anggaran yang bersumber dari rakyat. Tapi ketika mereka terpilih tidak melayani kepentingan rakyat dengan mengaturnya dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersumber dari Zat yang Maha Adil. Sahabatillah, kaum muslimin, pemirsa kajian online Ramadan rahimakumullah. Maka mari jadikan Ramadan, jadikan momentum nuzul Quran itu untuk menyatukan visi besar kita. Menyatukan tekad kita. Bagaimana kita betul-betul bisa mengimani, bisa mencintai, kemudian bersama-sama bisa membumikan Al-Quran. Tentu segala sesuatu ada caranya. Ada tarikahnya. Allah mewajibkan sholat, ada tarikahnya. Allah mewajibkan saum, ada tarikahnya. Allah mewajibkan haji, ada tarikahnya. Ada caranya. Ada syarat dan rukunnya. Pun demikian bagaimana Al-Quran ini bisa diterapkan. Fahkum bainahum bima anzalallah. Hukumilah perkara di antara mereka dengan hukum yang Allah turunkan. Menggunakan hukum Quran. Sebagai pengganti hukum-hukum jahiliyah apapun. Dan dari manapun sumbernya. Tentu semua itu ada caranya. Hal yang sepele masuk jamban. Ada caranya. Hal yang mungkin sederhana menggunting kuku, ada caranya. Apalagi bagaimana kita membumikan Al-Quran, menerapkan hukumnya secara kafah, tentu itu juga ada tarikahnya, ada caranya, ada manhajnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup hanya dengan modal tekad, tidak cukup hanya dengan modal semangat, tapi kemudian membabi buta, tapi kemudian sekenanya tidak bisa. Tentu harus berpadu padan dengan manhaj, dengan tarikahnya, bagaimana kita bisa dan akan mampu membumikan Al-Quran. Sahabat fillah rahimakumullah, selain ada kebutuhan agar Quran itu bisa diterapkan dalam kehidupan, keimanan dari setiap kita, dorongan takwa untuk mentaatinya, dari petunjuk Al-Quran ini, ya, Al-Quran tidak akan tegak. Hanya bersandar kepada motivasi dorongan pribadi. Tanpa ada keseragaman, tanpa ada kebersamaan, motivasi dan visi bersama dari umat Islam untuk hidup taat, untuk hidup terikat dengan hukum Allah yang bersumber dari Al-Quran. Disinilah pentingnya kita, terutama bagi mereka yang dengan nikmat, dengan karunia Allah, telah terketuk, telah tersadarkan, telah diberikan karunia petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pengemban Quran. Mereka mampu
mengenalinya, meyakininya Al-Quran, mampu membacanya, mempelajarinya, memahami isinya, maka harus kemudian Al-Quran itu didakwahkan, diajarkan. Insya Allah itu menjadi kebaikan bagi kita. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Belajar dan mengajarkan Al-Quran akan membuat kita menjadi manusia yang terbaik. Demikian hadis Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari memotivasi kita semuanya. Ajarkan Al-Quran. Bukan sekedar ajarkan bagaimana bacaannya. Tahsinnya dengan bacaan yang baik. Kemudian tahfidnya agar umat ini penghafal dan penjaga Quran. Tetapi ajarkan juga bagaimana ada tanggung jawab agar Quran itu dijadikan pedoman, dijadikan panduan dalam hidup pribadi dan dalam kehidupan bersama. Kemudian diberikan penjelasan, diberikan seruan bahwa ada kewajiban dari kita semuanya yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala untuk membumikan Al-Qur'an, untuk agar semua hukum yang bersumber dari Quran itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Ini perlu disadarkan, ini perlu diserukan, dan itulah dakwah. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW juga dakwah menyeru manusia untuk beriman dan untuk berhukum pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya kalau dulu Qur'annya belum sempurna turun. Rasulullah menyeru beriman dan Quran kemudian turun berangsur-angsur. Tetapi dengan modal iman dan semangat takwa, para sahabat dan manusia disuruh oleh Rasulullah untuk kemudian memiliki motivasi, semangat, kemudian dorongan untuk terikat dan berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Meski hukum itu kemudian baru turun berangsur-angsur kemudian. Rasulullah telah menyerunya selama 13 tahun di Mekah. Meski sempurnanya Quran turun ketika Rasulullah telah hijrah selama 10 tahun di Madinah. Bahkan lebih banyak hukum-hukum atau ayat-ayat yang menjelaskan hukum itu adalah ayat-ayat Madaniyah. Ya, karena ayat-ayat di Mekah itu lebih banyak kepada, atau ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang lebih menjelaskan kepada tauhid. Ya. Bagaimana mengajak orang, menyeru orang untuk beriman, untuk beribadah, untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum berangsur-angsur turun, lebih banyak itu turun ketika sudah di Madinah selama 10 tahun Rasulullah SAW hijrah. Sahabatullah rahimakumullah, hari ini Qur'annya sudah sempurna. Ya. Kesempurnaan ini untuk kemudian bisa diterapkan. Sebagaimana Quran telah diterapkan sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, hingga kemudian terakhir 3 Maret 1924, khilafah diruntuhkan, itulah secara konstitusional akhir dari Al-Quran itu berhenti dijadikan undang-undang yang dipakai untuk mengurus dan mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Jadi selama kurang lebih 13 abad sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, mendirikan negara dengan kekuatan negara, itulah Rasulullah SAW menerapkan Quran secara kafah. Mulai dari seruan ibadah mahdhah hingga seruan jihad, hingga seruan tentang bermuamalah, ekonomi, sosial, budaya, politik dijelaskan dalam Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Al-Quran yang sempurna diturunkan secara sempurna, mengatur secara sempurna semua urusan kehidupan, dan secara sempurna juga itu telah dicontohkan penerapannya oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah telah hijrah ke Madinah, karena di Madinah Rasulullah kemudian dianugerahi oleh Allah Sultanan Nasira, kekuasaan yang menolong. Qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ketika hendak hijrah, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Allah, dengan doa yang kemudian juga dimaktubkan oleh Allah dalam Al-Quran. Katakanlah, wahai Muhammad, Qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang baik. Wa akhrijni, dan keluarkan aku dari
mukhrajah sidqin, dari tempat keluar yang baik. Mekah tempat keluar menjadi baik yang tadi jahiliyah. Madinah tempat masuk yang tadi jahiliyah menjadi Madinah yang baik dengan diterapkannya Al-Quran. Dan penerapan Al-Quran itu terjadi di Madinah ketika doa Rasulullah yang ketiga telah diijabah. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Kekuasaan menolong itulah yang menjadikan Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah, yakni memiliki daulah Islam di Madinah. Rasulullah SAW memiliki kekuasaan dan kekuasaan itu justru diserahkan kepada beliau lewat Baitul Aqabah 1 dan Baitul Aqabah yang kedua. Sejak saat itulah Rasulullah SAW dan para sahabat hidup di bawah naungan Quran. Quran yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Dan sahabat billah, maka inilah manhaj bagi kita. Dan inilah thariqah yang mesti kita tempuh. Bagaimana Quran itu tidak cukup hanya diserukan kepada orang per orang agar beriman, agar mau terikat dengan hukum Quran. Bahkan tidak cukup juga Quran akan dibumikan secara kafah hanya dengan visi bersama umat, motivasi bersama umat. Setelah beriman mereka mau taat kepada Al-Quran tanpa ada thariqahnya, tanpa ditempuh manhajnya hingga ada yakni kekuasaan yang menolong, yakni negara yang pada negara lah ada kewenangan, pada negara dan pemimpin yang memiliki kekuasaan di tangannya itulah kemudian Quran sebagaimana hukum apapun yang lainnya bisa diterapkan. Maka pun demikian Quran tidak akan mampu diterapkan, dibumikan secara kafah dari semua hukumnya. Meski kita meyakini dan kita termotivasi untuk masuk kepada Islam secara kafah, udkhulu fis-silmi kafah, sebagaimana seruan Allah SWT, nggak akan bisa. Semangat pribadi, semangat bersama masyarakat untuk bisa taat pada hukum Allah nggak akan bisa secara kafah. Akan banyak hukum-hukum Allah, terutama dalam aspek muamalah, dalam kehidupan masyarakat bernegara, yang hukum-hukum itu ada, tapi nggak akan bisa diterapkan tanpa ada kekuasaan, tanpa ada kekuasaan atau penguasa yang berwenang, diadakan, berkuasa, diberikan kepadanya untuk menerapkan Al-Quran. Inilah yang belum ada. Setelah sebelumnya ada, dilenyapkan, dihilangkan lewat konspirasi barat, yakni daulah Islam. Yang setelah itu kemudian Rasulullah SAW mewarisinya kepada generasi sesudahnya hingga kepada kita. Sistem negara yang menerapkan Quran ini tiada lain adalah khilafah. Maka sejak khilafah itu diruntuhkan sekitar 1 abad yang silam, maka selama 1 abad itu pula lah Quran itu tidak bisa diterapkan, dibumikan secara kafah. Paling maksimal hanya ada di dada kaum muslimin secara pribadi. Diimani, dipelajari, dihafalkan, diamalkan sebisa-bisanya untuk aspek pribadi. Hubungan dengan Allah, aspek pribadi dengan dirinya sendiri. Sementara untuk muamalah bermasyarakat, nggak bisa. Meski mungkin ada dorongan, ada semangat dari masyarakat sekitar tempat tinggalnya untuk berhukum pada hukum Allah, nggak akan bisa. Tanpa pribadi dan masyarakat itu betul-betul memiliki naungan negara yang ada dan didedikasikan untuk menerapkan dan membumikan Al-Quran. Inilah khilafah. Inilah yang 1 abad lalu dilenyapkan dan inilah juga yang harus kemudian kita perjuangkan saat ini. Maka motivasi kita mencintai, kemudian setelah kita mengimani, mempelajari, mentaati sebisa-bisanya kita sebagai pribadi dan kita sebagai dalam kehidupan bermasyarakat, maka kita dan masyarakat dan umat harus terpanggil di momen nuzul Quran ini untuk membumikan Al-Quran secara kafah, untuk masuk dan menerapkan Quran secara kafah. Dan itu thariqahnya harus ditempuh, yakni mengembalikan adanya institusi yang akan mampu membumikan, menerapkan Quran
menjadikan Quran sebagai konstitusi dan sumber hukum yang akan dipakai mengatur kehidupan bermasyarakat bernegara. Inilah sahabat rahimakumullah kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah menyatukan kita. Wa antasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Mari kita bergandeng tangan. Mari kita berpadu padan. Mari kita bersatu, berpegang teguh kepada tali Allah, agama Allah yang bersumber pada Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam iman untuk mencintai Al-Quran. Kemudian kita juga termotivasi bersemangat bersama kaum muslimin menyeru dan berjuang untuk memberikan Al-Quran secara kafah dengan mengembalikan kesadaran umat dan juga eksistensi daulah khilafah Islamiyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum azmain fi sabil haq wal afu minkum al kulli halin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas hilaf dan kekurangannya. Insyaallah sahabatullah kita akan berjumpa kembali hari esok dan seterusnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.